Perkenalkan, nama saya Titi Tanggung dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dari absen 30. Simak video kita. Let's go. Halo semua, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Simak terus ya videonya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang kelompok sosial. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua fungsi kelompok sosial, yang ketiga tinjauan sosiologi, yang keempat latar belakang, yang kelima faktor pembentukan sosial, yang keenam tahap pembentukan, yang ketujuh ragam, dan yang terakhir adalah universal, partikularisme, dan eksklusivisme. Nah, kelompok sosial itu adalah sekumpulan individu yang terdiri atas 2 atau lebih manusia yang mempunyai visi dan misi yang sama serta terdapat interaksi yang terjalin antar anggota. Ada juga ciri-cirinya. Yang pertama, terdapat hubungan timbal balik di antar anggota kelompok. Yang kedua, terdapat kesadaran dan rasa memiliki. Yang ketiga, berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola perilaku. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari kelompok sosial. Kan mereka terdiri dari 4 orang, dan mereka itu memiliki tujuan yang sama, yaitu bernyanyi. Fungsi kelompok sosial bagi individu. Yang pertama, sarana menjalin hubungan. Yang kedua, sarana pendidikan. Yang ketiga, sarana problem solving. Jadi, problem solving ini adalah pemecahan masalah. Lalu ada fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Yang pertama, pembentuk nilai dan norma masyarakat. Yang kedua, pembentuk struktur sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, pengawas sosial dan tekanan sosial. Tinjauan dalam sosiologi. Yang pertama, sosial statik atau struktur sosial. Yang kedua, sosial dinamik atau perubahan sosial. Yang ketiga, social experience, yaitu proses tukar-menukar pengalaman. Faktor pembentukan kelompok sosial di sini ada 5. Yang pertama, persepsi. Persepsi itu merupakan persamaan pandangan dan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan inteligensi. Yang kedua, motivasi. Motivasi merupakan dorongan atau semangat bagi setiap anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan itu merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dicita-citakan dalam kelompok. Nah, dengan adanya tujuan, anggota kelompok akan mengupayakan kerjasama dan menyusun pembagian kerja untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada interaksi. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Yang terakhir adalah organisasi. Organisasi berarti pengelolaan kelompok. Latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Nah, macam-macamnya itu ada banyak. Yang pertama, keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, dorongan untuk mempertahankan hidup. Jadi, manusia itu kan tidak bisa hidup seorang diri. Jadi, dia itu perlu orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Yang ketiga, hasrat untuk meneruskan keturunan. Yang membentuk kelompok sosial berupa keluarga. Yang keempat, pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Pengalaman praktis ini pengalaman yang didasarkan pada aktivitas manusia guna memenuhi hasrat dan keinginannya. Pengalaman intelektual adalah pengalaman yang didasarkan pada akal seseorang sehingga memerlukan bimbingan dan arahan orang lain. Sementara itu, pengalaman emosional adalah pengalaman yang didasarkan pada naluri seseorang untuk hidup bersama dengan manusia lain. Yang kelima adalah ikatan darah atau keturunan. Kesamaan keturunan dipertahankan melalui pernikahan hingga membentuk suatu ikatan keluarga besar. Nah, yang keenam itu ada kesamaan ciri-ciri fisik. Yang ketujuh ada kesamaan daerah. Nah, biasanya itu kesamaan daerah ini terbentuk di kota-kota besar yang sebagian besar penduduknya itu merupakan perantauan. Yang terakhir ada kesamaan kepentingan. Orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan sama cenderung membentuk kelompok yang teratur. Dari banyaknya latar belakang terbentuknya kelompok sosial, di sini saya akan memberikan satu contoh dari latar belakang, yaitu kesamaan kepentingan. Jadi gambar berikut ini adalah salah satu contoh dari kesamaan kepentingan, yaitu belajar. Kenapa belajar itu
termasuk kesamaan kepentingan karena mereka tuh kan tujuannya sama, yaitu sama-sama belajar. Selanjutnya adalah tahapan terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama adalah forming. Forming ini adalah tahapan untuk saling mengenal. Yang kedua adalah storming. Storming ini adalah kelompok mulai mengalami konflik dalam menentukan tujuan dan bersaing untuk mendapatkan status. Yang ketiga adalah norming. Konflik mulai mereda setelah adanya struktur dan standar kerja. Yang keempat adalah performing. Kelompok mulai bergerak melakukan pekerjaan dan mencapai tujuan bersama tanpa hambatan berupa konflik. Yang terakhir ada adjourning. Kelompok mulai membubarkan diri. Ragam kelompok sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada ragam kelompok sosial, yaitu kelompok sosial teratur, perilaku kolektif, dan kelompok sosial berdasarkan tujuannya. Dalam kelompok sosial teratur masih dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kedua kelompok formal dan informal. Yang ketiga kelompok referensi dan membership. Yang keempat kelompok in-group dan out-group. Yang kelima kelompok okupasional dan volunteer. Dan keenam ada kelompok Gemeenschap, paguyuban, dan Geselschap, patembayan. Perilaku kolektif itu dibagi menjadi dua, yaitu kerumunan dan publik. Nah, kerumunan ini juga dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds, kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau lawless crowds. Ragam kelompok sosial dalam masyarakat. Yang kedua ada universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme. Universalisme ini adalah kelompok yang mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Eksklusivisme adalah pergaulan yang ingin memisahkan pergaulan dari masyarakat. Partikularisme adalah kelompok yang lebih mementingkan golongan daripada kepentingan umum. Oke, sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar.